Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara sekalian, kita bisa bertemu di kesempatan yang baik ini untuk menerangkan tentang satu subjek mata kuliah yang kita sebut dengan filantropi Islam. Kesempatan kali ini akan saya gunakan untuk menerangkan mengenai apa itu filantropi Islam, kemudian apa yang dipelajari di dalam kuliah filantropi Islam, kemudian mengapa harus mempelajari filantropi Islam khususnya di prodi sosiologi ini. Lalu yang terakhir adalah apa yang output apa yang diharapkan dari mata kuliah ini. Saudara sekalian, filantropi Islam memang bukan genuine dari Islam, terutama istilah filantropinya itu. Karena filantropi Islam merupakan serapan dari bahasa Inggris, ya, filantropi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dan anthropos. Philos mengandung arti cinta atau kasih, dan anthropos berarti manusia. Jadi filantropi maksudnya adalah cinta kasih kepada sesama manusia. Bagaimana kemudian mewujudkan cinta kasih ini? Ya, salah satunya bisa diwujudkan dalam bentuk memberikan bantuan baik berupa harta ataupun fasilitas, peluang yang bisa diberikan oleh seseorang kepada orang yang membutuhkan. Jadi filantropi Islam ini, saudara sekalian, sebenarnya adalah ingin menggabungkan antara nilai-nilai Islam dan semangat yang dikandung di dalam filantropi. Dan ini merupakan suatu pemaduan, ya, antara ilmu keislaman dengan ilmu sosial, ya. Filantropi ini merupakan tindakan luhur, begitu menurut Merton, untuk menjawab masalah kemanusiaan, dan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dan filantropi Islam ini ingin mewujudkan kemandirian, mewujudkan kesejahteraan yang memang difasilitasi, disediakan oleh ajaran Islam itu sendiri. Jadi secara substansial sebenarnya ajaran Islam sudah memiliki doktrin-doktrin agama yang sangat relevan dengan semangat filantropi Islam ini. Selanjutnya, apa yang akan dipelajari di dalam mata kuliah filantropi Islam ini? Mata kuliah filantropi Islam akan mengajarkan tentang ajaran-ajaran agama, yaitu agama Islam, yang berkaitan dengan nilai-nilai kasih sayang dan prinsip kesejahteraan manusia yang memang ada di dalam ajaran kita, seperti misalnya ajaran tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini merupakan ajaran yang saya kira banyak dipahami, banyak diketahui, bahkan sudah diamalkan. Namun di dalam prakteknya ada sedikit perbedaan ketika kita menempatkan ajaran ini in old fashion, ya, di dalam kerangka lama. Filantropi Islam ini ingin memberikan perspektif baru di dalam bagaimana kita mempelajari doktrin-doktrin berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Karenanya maka di dalam filantropi Islam ini kita akan memberikan bagaimana kita menafsirkan doktrin agama, doktrin ajaran ini, dan
berupaya untuk melakukan integrasi antara ibadah yang khusus dengan ibadah umum. Ya, ibadah umum ini adalah ibadah yang sangat terbuka. Saya di sini menyebut dengan seperti kesejahteraan sosial. Itu orang yang punya aktivisme di dalam kesejahteraan sosial itu termasuk orang yang sedang melakukan ibadah secara umum. Jadi ini kita akan mengintegrasikan doktrin ajaran dengan prinsip-prinsip bagaimana kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari implementasi dari tujuan syariah. Ya. Kemudian di dalam mata kuliah ini juga mempelajari filantropi dan keadilan sosial, ya, filantropi dan pemecahan masalah kemiskinan. Jadi ini kita akan turut bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bahkan bagaimana kita menjelaskan mengenai filantropi dengan negara, bagaimana peran filantropi di dalam membangun pendidikan, ya, kemudian kesetaraan gender dan lain-lain. Mengapa mahasiswa sosiologi harus belajar filantropi Islam? Ya, sebagai mahasiswa muslim, karena kita ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, setidaknya agar mahasiswa mengetahui kekayaan ajaran Islam itu, ya, bahwa ajaran Islam ini memiliki ajaran tentang kasih sayang terhadap sesama manusia. Ya, jelas bukan hanya diletakkan di dalam konsep salam, ya, atau Ar-Rahman Ar-Rahim saja, tetapi lebih bersifat praktis, ya, dalam aktivisme masyarakat yang konkret, ya. Kemudian untuk mengetahui cara-cara yang digunakan filantropi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, apa yang ditawarkan ini, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan model integrasi dan interkoneksi antara ilmu agama dengan ilmu sosial humaniora. Dan yang terakhir, saudara sekalian, output yang diharapkan dari kuliah ini adalah ada 3 hal, ya. Yang pertama, diharapkan mahasiswa memiliki pandangan yang luas mengenai ajaran Islam, bahwa ajaran Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual semata, tapi juga ajaran Islam memfasilitasi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, dan itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama. Yang kedua adalah mahasiswa yang memahami bahwa pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat bisa ditempuh melalui aktivisme filantropi Islam. Jadi bukan hanya dengan disiplin ilmu sosial humaniora ansih, bahwa bagaimana kita memberdayakan kehidupan masyarakat ini bisa kita gunakan melalui nilai-nilai yang ada di dalam Islam itu sendiri. Dan yang ketiga adalah agar mahasiswa mampu mengembangkan gagasan-gagasan filantropi Islam yang konstruktif untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Demikian yang dapat saya jelaskan, ya, saya terangkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.